Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan pada video kali ini aku mau bahas soal TIU atau Tes Intelijensia Umum. Tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Pembersihan sungai oleh 20 petugas harus selesai dalam 10 hari karena Bapak Gubernur akan segera berkunjung. Setelah 3 hari pelaksanaan, pembersihan sungai terhenti selama 3 hari karena hujan yang tak kunjung henti. Berapa petugas tambahan yang perlu dikerahkan agar pembersihan sungai selesai sesuai waktu yang ditentukan? Oke, mungkin di sini aku langsung aja ya teman-teman buat perbandingannya. Pembersihan sungai dilakukan 20 petugas. Itu selesai dalam waktu 10 hari ya. Ini target awalnya ya teman-teman. Setelah 3 hari pelaksanaan, pembersihan sungai terhenti selama 3 hari karena hujan. Nah, berarti kan 3 hari sudah terlaksana ya, otomatis kan sudah 7 hari nih, kurang 3 kan. Nah, ini juga sama berarti ya, ada 20 petugas kan. Karena tidak ada info pengurangan atau penambahan dulu ya, teman-teman. Sehingga yang jadi fokus kita itu yang nanti kita akan gunakan dalam perbandingan yang ini ya, teman-teman. Karena udah dikurang 3 hari ya, kan sudah lewat tuh pelaksanaan 3 harinya, jadi sisa 7 hari. Tapi dari sisa 7 hari, itu ternyata 3 hari nggak melakukan pekerjaan, sehingga tersisa hanya 4 hari ya teman-teman. Yang ditanyakan berapa petugas sih tambahan untuk 4 hari ini, kan kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, oke, berarti untuk mencari nilai X, kita gunakan perbandingan berbalik nilai ya, teman-teman, sehingga 20 dikali 7 sama dengan 4X. Oke, 7 kali 2, 140 sama dengan 4X. Sehingga X sama dengan 35 ya, teman-teman. Oke, kalian jangan langsung jawabannya 35, enggak. Karena 35 ini kan total pekerja yang dikerahkan dalam 4 hari itu. Nah, di sini kan kita udah punya 20 pekerja nih. Sedangkan butuh 35 untuk 4 hari itu. Maka 35 dikurang 20, otomatis tambahannya hanya 15 pekerja saja ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat opsi yang A ya. Oke, kita next aja ke soal yang berikutnya. Diketahui bilangan X dikurangi dengan 170 menghasilkan bilangan 26. Sedangkan bilangan Y dibagi dengan 6 menghasilkan bilangan 24. Selisih dari akar bilangan tersebut adalah... Oke, aku yakin juga teman-teman di sini pasti udah bisa ya jawab soal yang seperti ini. Kita coba kerjakan ya. Kita buat perbandingannya. X dikurang 170 menghasilkan 26, sedangkan Y dibagi 6 menghasilkan 24. Yang pertama, kita coba cari nilai X dulu berapa, lalu kita cari nilai Y-nya berapa ya, teman-teman. Oke, di sini yang X dulu sama dengan 26 tambah 170 sama dengan 196. Lalu kalau Y sama dengan 24 kali 6 sama dengan 144. Oke, kita udah nemuin ya nilai Y-nya 144, nilai X-nya 196. Yang jadi pertanyaan kan selisih akar bilangan tersebut. Untuk mencari selisihnya, kita harus tahu nih, X ini kan 196, itu akar dari berapa sih? Begitu juga yang Y. Akar dari 196 itu kan 14 ya teman-teman ya. Sedangkan akar dari 144 itu 12. Nah, selisihnya adalah 2 ya, berarti ya 14 dikurang 12. Sehingga opsi yang tepat yang A ya teman-teman. Oke, kita next aja ke soal yang berikutnya. Sebuah acara perkemahan Jambore memiliki persediaan beras untuk 100 orang selama 3 hari. Jika pada acara pembukaan 25 dari peserta sakit sehingga tidak bisa melanjutkan acara dan harus pulang, maka persediaan beras dapat diperpanjang untuk berapa hari. Oke, di sini aku langsung aja ya buat perbandingannya. Di situ kan ada stok beras ya untuk 100 orang 3 hari.
Nah, sedangkan ada 25 orang itu sakit, berarti sisa yang ikut kemah itu kan 75 orang ya. Nah, ini berapa hari sih bisa gunain berasnya itu? Nah, berarti ini kan maksudnya perbandingan berbalik nilai ya, teman-teman. Sehingga kalau perbandingan berbalik nilai itu dia tuh kalinya sejajar gini ya. Nah, kalau perbandingan senilai dia tuh kali silang kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini aku langsung aja ya untuk melakukan perkalian. Berarti 100 dikali 3 sama dengan 75 dikali X. Berarti 300 sama dengan 75X. Sehingga X-nya 300 bagi 75 hasilnya adalah 4. Yang artinya berarti persediaan beras itu cukup untuk 4 hari ke depan ya teman-teman. Sehingga opsi yang tepat adalah yang B. Oke, mungkin aku langsung aja ya lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui 12,5% dari R adalah 37,5 dan 7/8 dari S adalah 245. Manakah pernyataan yang benar? Oke, di sini aku langsung aja ya buat perbandingannya. Yang pertama itu 12,5% dari R adalah 37,5. Berikutnya adalah 7/8 dari S adalah 245. Oke, untuk mengetahui nilai R dan juga S kan kita harus cari dulu ya berapa sih nilai R-nya dan juga berapa nilai S-nya. Oke, yang pertama di sini aku coba untuk cari nilai R. Ini aku hilangin komanya dan juga aku hilangin persennya ya teman-teman. Sehingga di sini jadinya 125 per 1000. Karena ini kan ada 100 ya per 100. Nah, dikali 10 karena ada satu angka di belakang koma. Sehingga 125 per 1000 R. Nah, sama dengan 375 per 10. Ini juga sama ya teman-teman. Untuk menghilangkan koma, kan ada satu angka di belakang koma, jadi per 10. 375 per 10. Oke, kita cari nilai R dulu ya teman-teman. R sama dengan 375 per 10 dikali 1000 per 125. Oke, ini hilang 01 sama dengan 37500 bagi 125. Sehingga nilai R-nya adalah 300. Oke, ini kita udah dapetin nilai R-nya ya teman-teman. Nah, berikutnya ini kan masih ada nilai S ya. Nilai S. Oke, kita buat di sini aja ya teman-teman, di atas. S sama dengan 245 dikali 8 per 7. Nah, karena kan awalnya itu 7/8 ya. Jadi kalau untuk dikali itu dibalik ya, berarti 8 per 7. Sehingga hasil dari perkalian ini 245 dikali 8 bagi 7 adalah 280. Otomatis nilai R lebih besar dari nilai S. Yaitu opsi yang C ya, teman-teman. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Kalian bisa jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini, karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisacpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun, bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu tinggal klik masuk.
Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya, teman-teman, untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli. Lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar.